La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Arifat Ridodion Balongka. Saya adalah mahasiswa di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tepatnya di kampus IAIN Sultan Amir Gorontalo. Baiklah teman-teman sekalian, jika ditanya kepada saya motivasi saya masuk di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, maka saya akan menjawab dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu saya ingin menjadi sebaik-baik manusia yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baiklah teman-teman sekalian, pada video singkat kali ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pada mata kuliah kisah Qur'aniyah, dan kebetulan saya mendapatkan judul tentang hakikat dan makna simbolik atau makna isyari dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran sebagai sumber utama bagi umat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan yang ada di dunia maupun nantinya kehidupan yang ada di akhirat. Maka dari itu Al-Quran mempunyai isyarat-isyarat atau norma-norma yang bisa dijadikan sebagai way of life atau lentera kehidupan. Nah, kemudian teman-teman, mengenai hakikat Al-Quran, setidaknya ada dua pendapat yang sudah sepakat, yaitu pendapatnya Imam Al-Ghazali dan juga pendapat mutakalim atau para ahli teologi Islam. Mereka mengatakan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui bersama teman-teman sekalian, ketika Al-Quran berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran menjadi sangat fleksibel. Zat Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sehingganya Al-Quran menjadi sangat fleksibel. Al-Quran sangat menyesuaikan dengan zaman. Al-Quran membahas tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran masuk ke dalam semua aspek kehidupan yang ada di bumi, dan Al-Quran masuk juga ke dalam aspek teknologi. Semuanya dibahas dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Itulah hakikat daripada Al-Quran, teman-teman sekalian. Kemudian mengenai makna isyari atau simbolik dalam Al-Quran, kita ketahui bersama bahwa ada pendapatnya Al-Zahabi. Beliau mengatakan bahwa makna isyari yaitu menakwilkan ayat-ayat Al-Quran, menakwilkan ayat-ayat Al-Quran sehingga mempunyai makna yang berbeda dengan tekstualnya. Saya kasih contoh dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Kita ketahui bersama teman-teman, pada ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang selamat dengan Allah memerintahkan api menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Itu adalah makna tekstualnya, teman-teman sekalian. Namun Al-Sulami, beliau mengutip perkataannya Ibnu Atha. Di sini beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini mempunyai makna isyari atau makna tersembunyi, yang dimana dengan keteguhan hati Nabi Ibrahim, dengan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Itulah teman-teman sekalian mengenai hakikat Al-Quran
dan juga makna isyari dalam Al-Quran. Pada intinya, hakikat Al-Quran itu adalah kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran menjadi fleksibel. Kemudian pada makna isyari, yaitu menakwilkan ayat-ayat Al-Quran sehingga berbeda dengan makna tekstualnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video singkat ini teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.